Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. للإمام النووي رحمه الله تعالى وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Baik, kita melanjutkan kembali kajian dari kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairina salihina fid darain ila anqal, sampai pada perkataan beliau al-mas'alatur rabi'ah. Terakhir kita membicarakan beberapa adab dalam mengkhatamkan Al-Quran, waktunya, tata caranya, mengundang orang, berpuasa dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita akan melanjutkan pembahasan pada masalah atau fasal yang keempat dalam bab khataman Al-Quran. Apa itu? Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bi'ulumi fid dharain, beliau mengatakan al-mas'alatur rabi'ah, adapun masalah yang keempat dalam permasalahan apa ini? Dalam permasalahan khataman Al-Quran, masalah yang keempat dalam khataman Al-Quran adalah yustahabbud du'a. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yustahabbud du'a, dianjurkan pada waktu khataman Al-Quran itu ad-du'a'u, untuk berdoa. Dianjurkan untuk berdoa. Kapan? Aqibal khatmi, ya, setelah khataman Al-Quran. Aqibal khatmi, setelah khataman Al-Quran. Istihbaban muta'akkida, dengan anjuran yang sangat ditekankan. Bahasa kita sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Jadi anjuran berdoa ketika khataman Al-Quran itu sangat ditekankan. Sunnah muakkadah. 5. Zakarnahu, berdasarkan apa yang telah kami sebutkan. Maksudnya berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sebutkan fil mas'alatil lati qablaha, ketika membahas masalah sebelumnya.
Karena ketika kita membahas masalah sebelumnya sudah disebutkan bahwa ternyata salah satu alasan kenapa banyak para ulama salafun salih itu mengumpulkan keluarganya, mengumpulkan para sahabatnya, bahkan Ibnu Abbas itu sering mengutus orang untuk apa? Untuk mengawasi orang-orang yang rajin baca Al-Quran. Ketika salah satu di antara mereka akan khataman, Ibnu Abbas langsung menyuruh untuk memanggilnya. Salah satu alasannya apa? Karena khataman Al-Quran adalah waktu diijabahnya doa. Begitu. Warawad Darimiyu, dan juga Al-Imam Ad-Darimi meriwayatkan bi isnadihi dengan sanad beliau an Humaid, dari Imam Humaid Al-A'raj. Imam Humaid Al-A'raj qala, beliau mengatakan, man qara'al Qur'ana, siapa saja yang membaca Al-Quran, thumma kemudian da'a, setelah itu dia berdoa. Jadi kalau misalnya ada orang membaca Al-Quran, kemudian setelah itu dia berdoa, maka ammana ala du'aihi arba'atu alafi malakin. Allahu Akbar. Maka akan mengaminkan atau mengaminkan atas doa yang dipanjatkan pembaca Al-Quran tadi 4.000 malaikat. Ada 4.000 malaikat yang mengaminkan doanya. Subhanallah. Dan tentu saja perkataan para imam, para ulama ini enggak ngarang. Ya, walaupun kadang-kadang tidak disebutkan sanadnya. Begitu. Wa yambaghi, dan sudah semestinya. Jadi kalau ada kalimat yambaghi artinya sudah semestinya, sudah sepatutnya. Tidak bisa tidak. Yambaghi ayyuliha fid du'a. Dan sudah semestinya apa? Yuliha itu apa istilahnya? Kalau orang doa itu memelas, bisa memelas, ya. Lebih ke suara ya, sisi suara yang memelas, tapi ayolah kasihlah, apa itu namanya tuh? Mendesak. Apalagi meminta dengan terus menerus. Begitu ya. Kalau secara bahasa nggak ada nih. Oh, kalau di sini merengek-rengek, boleh, merengek-rengek, itu lebih pasti, merengek-rengek. Ya, boleh, merengek-rengek. Jadi kayak anak kecil minta, kalau nggak dikasih itu terus gitu. Nah itu, yuliha, alaha yulihu, merengek-rengek. Ini bagus terjemahannya, merengek-rengek. Ya. Jadi kalau di situ sebutkan ma'takrarin fit talab. Jadi merengek-rengek dengan terus-menerus meminta. Itulah alaha yulihu. Jadi yang bagi ayyuliha fid du'a, maksudnya apa? Maksudnya adalah terus-menerus untuk merengek, untuk memelas, untuk meminta, tidak boleh berhenti. Begitu. Jadi yang namanya doa itu harus merengek-rengek, kayak anak kecil yang minta ke orang tuanya. Kita minta sama Allah begitu. Ya. Wa ayyaddu'a bil umuril muhimah, dan hendaknya kita itu meminta perkara-perkara yang sangat penting. Jangan perkara yang remeh, walaupun boleh-boleh aja ya. Boleh. Antum sendalnya putus, ya Allah sendal saya putus, minta ganti sendal yang baru. Sendal itu perkara remeh. Sendal Swallow berapa sekarang harganya? 15.000, 20.000. Itu yang bagus itu ya. Bagus. Itu perkara remeh, katakanlah seperti itu. Tapi boleh nggak minta itu? Boleh sebetulnya. Hanya saja ketika ada momen-momen penting dan kita nggak bisa menyebutkan banyak hal dalam doa, maka pilihlah perkara-perkara yang benar-benar penting dalam hidup kita. Begitu. Wa ayyaddu'a bil umuril muhimmah, dan berdoa meminta perkara-perkara yang penting, wa ayyuktsira, dan memperbanyak min dzalika fi salahil muslimin, dan memperbanyak di dalam doa kita itu adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin. Ini penting. Jangan lupakan kemaslahatan kaum muslimin.
Jangan pernah melupakan kemaslahatan kaum muslimin baik secara umum, secara keseluruhan, seperti kita mengatakan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, atau secara khusus misalnya ada saudara kita di mana yang terkena bencana, saudara kita yang dijajah, itu disebutkan terus itu afdal. Wasalahi sultanihim, dan juga kebaikan dari para penguasa kaum muslimin. Doakan selama masih bisa didoakan, doakan begitu. Ya Allah, perbaiki pemimpin-pemimpin kami, itu doa yang baik. Kan perbaiki pemimpin-pemimpin kami ada dua kemungkinan. Allah memperbaiki orangnya atau Allah mengganti dengan orang yang lebih baik. Begitu. Wasairi wulati umurihim, dan juga segenap para pemegang urusan. Baik itu gubernur, bupati, camat, kades, lurah, sampai RW dan RT. Itu kan wulatul umur sebetulnya. Ya. Begitu. Jangan sampai kemudian bikin KTP aja lama, ribet gitu kan. Maka perbaikilah urusan-urusan kaum muslimin, perbaikilah pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Jangan sampai kemudian ngurus kehilangan apa? Kehilangan ATM aja ribet gitu. Minta surat doang kan kadang-kadang ribet. Padahal tidak menerima pungli misalnya begitu. Pas udah selesai surat, ya buat apa namanya? Enggak, apa istilahnya, seikhlasnya atau bahasa yang lainnya, ya ini mah berdasarkan kebaikan aja. Berarti kalau kita nggak ngasih nggak baik gitu kesannya gitu kan. Padahal di situ tidak ada pungli jelas. Mengayomi rakyat itu. Tapi seperti itu. Bahkan kalau ada kasus pencurian, ternyata barang bukti yang ditahan itu kalau ingin diambil harus nebus, harus bayar. Itu kan karena apa? Karena yang memiliki urusan kita ternyata bukan orang-orang yang baik. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki. Begitu. Ya, seperti itu. Wa qad rawa kok hilang? Mana kok hilang? Wa qad rawal hakimu, al-Imam Hakim meriwayatkan Abu Abdillah Naisaburiyu. Nah, biasanya kalau pertama kali disebutin nama lengkapnya, berarti ini Imam Hakim baru pertama kali disebut. Abu Abdillah An-Naisaburiyu bi isnadihi, dengan sanadnya anna Abdullah ibn al-Mubarak, bahwa seorang Abdullah bin Mubarak, tahu Abdullah bin Mubarak? Terkenal dengan apa Abdullah bin Mubarak? Abdullah bin Mubarak. Apanya coba? Terkenal dengan apanya beliau? Kisah tentang atau yang paling sering disebut. Pokoknya kalau antum dengar nama Abdullah bin Mubarak, yang paling dikenal apanya? Wah, yang pertama adalah kalam-kalam, petuah-petuahnya. Banyak apa namanya, apa istilahnya, caption ya. Caption bisa diambil dari perkataan-perkataan beliau. Itu yang pertama. Yang kedua adalah beliau ini mujahid. Dikabarkan oleh para ulama, beliau itu kalau ibadah selama setahun itu sudah menganggap terlalu lama. Kok kita nggak jihad, ibadah terus tahun. Harus jihad. Jadi kalau misalnya setahun nggak jihad itu seakan-akan hampa dunia. Sampai-sampai beliau ngirim surat ke sahabatnya Fudail bin Iyad. Ya Abidal Haramain. Itu puisi yang sangat terkenal. Judulnya Ya Abidal Haramain. Wahai orang-orang yang sedang beribadah di dua tanah haram. Ya Abidal Haramain. Sesungguhnya ibadah kalian itu hanya main-main. Wow, kata Ibnul Mubarak. Ibadah kalian itu hanya main-main. Kenapa? Karena di saat kalian menangis di malam hari, maka kami bersimbah darah. Oh, kata beliau. Dan seterusnya dengan puisi yang sangat panjang. Ya Abid, syair yang sangat panjang. Ya Abidal Haram. Itu Abdullah Ibnul Mubarak. Dan dikisahkan bahwa beliau itu kalau jihad selalu berada di barisan paling depan. Dan gak ada yang kenal kecuali orang yang dekat dengan beliau. Kenapa? Karena selalu pakai ditutup mukanya. Kayak mujahidin zaman sekarang itu. Karena gak mau terkenal. Tapi orang-orang yang udah tahu, ya kenal. Makanya mereka menceritakan. Sampai-sampai dalam satu kisah, ada satu apa istilahnya, benteng yang sulit dirobohkan. Maka beliau dengan menggunakan sorban yang menutupi wajahnya, beliau maju. Peruntukan benteng tersebut. Pintu benteng tersebut. Itu Abdullah bin Mubarak. Dan yang menarik tentu saja adalah kisah orang tuanya, Al-Mubarak. Apa kisah orang tuanya? Penjaga kebun delima. Orang tuanya itu mantan budak. Al-Mubarak itu mantan budak.
Al-Mubarak itu mantan budak kemudian bekerja di kebun delima. Ya, budak bekerja di kebun delima. Orang berarti yang punya kebun delima orang kaya raya. Oh, orang kaya raya sekali. Di satu kesempatan Al-Mubarak ini pernah disuruh oleh tuannya untuk ngumpulin delima yang manis. Karena mau ada tamu. Mubarak, besok ada tamu, petikin delima yang manis-manis, sediakan yang terbaik buat tamu kita. Mubarak mau protes, saya nggak bisa, ente kerja di sini berapa puluh tahun, nggak bisa cuma petikin doang. Ya sudahlah kalau begitu, maka petikin, dapat satu wadah, kasihin ke tuannya buat besok. Ternyata di satu wadah itu lebih banyak yang asemnya daripada yang manisnya. Maka parah si tuannya ini. Mubarak, ente gimana sih? Kan anda udah bilang, anda nggak tahu, nggak bisa. Terus ngapain aja selama belasan tahun di kebun delima? Ya saya tugasnya itu jaga kebun, bukan nyicipin delima. Kaget tuannya. Berarti belum pernah nyicipin delima? Belum pernah. Saya jaga kebun. Kalaupun ngecipin delima dikasih dari orang, itu kata udah matang. Saya nggak tahu mana yang matang, mana yang asem. Masya Allah. Luar biasa nih orang, jujur banget. Sampai kemudian beberapa hari setelah itu diperhatikan, ibadahnya luar biasa. Waraknya luar biasa. Maka si pemilik kebun ini berkata kepada Ibnu Mubarak, ya Ibnu Mubarak, bagaimana tanggapanmu kalau seorang ayah ingin menikahkan putrinya? Kepada siapa ia mesti dinikahkan? Kalau antum jawabannya, pada saya. Al-Mubarak jawabannya nggak begitu. Kata Al-Mubarak, orang-orang Arab jahiliyah zaman dulu menikahkan putri-putrinya itu karena nasab. Sedangkan orang-orang Yahudi menikahkan putra-putrinya karena harta. Dan orang-orang Nasrani menikahkan putra-putrinya karena fisik. Adapun kita kaum muslimin menikahkan putra-putri mereka karena takwa. Allahu Akbar, kata ayahnya Al-Mubarak, dan aku tidak pernah melihat orang yang lebih bertakwa dari. Maka nikahlah dengan putriku. Mau Mubarak? Tuannya mau aja. Tapi putriku ini buta, tuli dan lumpuh. Mau enggak? Mau enggak? Kalau udah tahu ceritanya mau ya. Kalau belum tahu ceritanya nggak mau. Jadi skip. Aduh. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau memang dia, tapi dia solehah, kata ayahnya, dia solehah. Begitu. Akhirnya dinikahkanlah dengan Mubarak, dan Mubarak ketika masuk kamarnya kaget. Maka ceritalah si anak tuan kebun ini, aku disebut buta karena aku tidak pernah melihat dunia luar, apalagi yang buruk-buruk. Demikian pula aku tuli, aku bisu. Aku nggak pernah menceritakan yang buruk-buruk. Aku nggak pernah mendengar yang buruk-buruk. Aku nggak pernah melangkah ke tempat yang buruk. Subhanallah. Itulah Al-Mubarak. Dan dari Al-Mubarak lahir Abdullah bin Mubarak. Luar biasa. Makanya Abdullah bin Mubarak mewarisi kekayaan dari kakeknya, berarti kan? Kakeknya tukang kebun. Ketika kakeknya meninggal dunia, siapa yang ngurus kebun? Mubarak. Mubarak meninggal dunia, siapa yang ngurus kebun? Abdullah bin Mubarak. Makanya Abdullah bin Mubarak itu udah nggak ngurusin harta. Udah pasif income. Perusahaan delimanya udah besar gitu ya. Makanya kerjaan cuma dua. Ibadah, jihad. Ibadah, jihad, ibadah, jihad, ibadah, jihad. Cuma dua kerja. Luar biasa. Ya salah satu potret ideal tabi'in ya, atau tabi'ut tabi'in. Abdullah bin Mubarak. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini disampaikan anna Abdullah bin Mubarak, sengaja saya sampaikan dulu profil supaya tahu siapa Abdullah bin Mubarak. Kok bisa-bisanya kita jadikan acuan dalam masalah ini. Udah tahu seperti apa Abdullah bin Mubarak. Radhiyallahu anhu, kana idza khatamal Quran, maka beliau Abdullah bin Mubarak ketika mengkhatamkan Al-Quran, aktsara min du'aihi lil muslimin. Maka beliau akan memperbanyak doanya untuk kaum muslimin, wal muslimat, dan juga untuk muslimat, wal mu'minin, dan juga mukminin, wal mukminat. Jadi Abdullah bin Mubarak itu doanya selalu diarahkan untuk kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Orang-orang muslim yang laki-laki perempuan, orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Wa qad qala nahwa dzalika ghairuhu. Demikian pula yang dikatakan oleh orang-orang lain bahwa demikianlah Abdullah bin Mubarak melakukannya.
Begitu. Memang seperti biasa. Abdul Mubarak itu udah biasa kalau khatam Al-Quran doanya untuk kaum muslimin, itu luar biasa. Demikian. Fayuhtarud da'i ad-da'awatul jami'ah. Maka hendaknya seorang yang berdoa itu apa? Memilih doa-doa yang al-jami'ah, yang mencakup keseluruhan. Ad-da'awatil jami'ah. Jadi doa-doa yang bisa mencakup keseluruhan, doa-doa yang umum. Misalnya apa? Maka di sini ada doa yang diajarkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Misalnya seperti apa? Kaqaulihi, maka misalnya adalah doa seperti ini. Nah, ini ya, afdol antum catat doa-doa ini, kemudian kumpulkan dalam satu buku atau satu catatan. Inilah doa yang usahakan antum baca ketika khatam Al-Quran. Contohnya apa? Allahumma aslih qulubana. Ya Allah, perbaikilah jantung hati kami. Qalb itu jantung apa hati? Jantung hati. Bahasa Indonesia hati itu punya dua makna. Hati yang jantung. Nah, qalb ini hati yang jantung. Baik ya. Wa azil uyubana, dan hilangkanlah keburukan-keburukan kami. Wa tawallana bil husna, dan ikatlah atau dekatkanlah kami dengan kebaikan. Wa zayyina bit taqwa, dan hiasilah kami dengan ketakwaan. Wajma' lana khairal akhirah, kumpulkanlah pada diri kami kebaikan-kebaikan akhirat. Wal ula, dan juga kebaikan-kebaikan dunia. Warzuqna, dan rizkikanlah kepada kami ta'ataka ma abaqaitana, ketaatan selama engkau masih menghidupkan kami. Berikanlah rizki kepada kami, ketaatan kepadamu, ma'abqaitana, selama engkau masih menghidupkan kami, selama engkau masih menetapkan kami untuk hidup. Allahumma ya Allah, yassirna lil yusra. Ya Allah, permudahkanlah kami. Lil yusra itu apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nuyassiruhu lil yusra, dengan wa nuyassiruhu lil usra. Yusra apa? Permudahkanlah kami dalam kemudahan? Bukan. Permudahkanlah kami dalam ketakwaan dan ketaatan. Yusra di situ adalah kebaikan, ketakwaan dan ketaatan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah akan permudah dalam kebaikan dan ketaatan. Sedangkan ketika Allah berfirman fasanu yassiruhu lil usra, Allah akan permudah dia dalam kemaksiatan. Oh, naudzubillah, kalau Allah sudah permudah seseorang dalam kemaksiatan itu naudzubillah. Jadi mau maksiat itu gampang banget. Maka kalau misalnya kita hari ini sudah merasa kok saya maksiat gampang banget. Mau maksiat tiap hari aja bisa, maka mulai hati-hati. Itu peringatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti khawatirnya kita termasuk golongan yang fasanu yassiruhu lil usra. Nauzubillah. Tapi sebaliknya, ketika kita mau maksiat kok susah banget, maka bersyukurlah pada Allah. Kok saya mau maksiat enggak jadi terus. Ada teman ngajak maksiat hujan. Ada teman ngajak maksiat bahkan udah jalan jatuh motornya ternyata. Alhamdulillah. Berarti disulitkan dalam kemaksiatan, dimudahkan dalam kebaikan. Bismillah. Wajannib dal usra, dan jauhkanlah kami dari kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi agak kurang tepat kalau misalnya sekadar dimaknai kemudahan kesukaran. Agak kurang tepat ya. Karena konteks ayatnya enggak begitu. Wa a'idna min syururi anfusina, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kami. Wasayyiati a'malina, dan dari kejelekan-kejelekan amal-amal yang kami perbuat. Wa a'idna, dan lindungilah kami min azabin nar, dari azab neraka, wa azabil qabri, dan azab qabr, wa fitnatil mahya, dan bencana dunia, wal mamat, dan juga bencana-bencana kematian seperti siksa kubur dan lain sebagainya, wa fitnatil masihid dajjal, dan tentu saja bencana yang akan datang berupa al-masih ad-dajjal. Al-mahya wal mamat, al-hayah wal maut, artinya adalah kehidupan dan kematian. Kemudian Allahumma ya Allah, inna nas'alukal huda, kami meminta kepadamu petunjuk, wattuqa,
juga ketakwaan, wal afaf dan juga afaf. Afaf itu kesucian, kehormatan diri. Kehormatan. Wal ghina, dan ghina itu kekayaan. Allahumma ya Allah, inna nastaudi'uka. Ya Allah, kami titipkan kepadamu adyanana, agama kami, wa abdanana, dan juga badan kami, wa khawatima a'malina, dan juga akhir dari amalan-amalan kami, wa anfusana, dan jiwa-jiwa kami, wa ahlina, juga keluarga kami, wa ahbabana, orang yang kami cintai dan orang yang mencintai kami, wa sairal muslimin, juga segenap kaum muslimin, wa jami'a, dan juga segenap ma an'amta bihi alaina wa alaihim, yang kau berikan nikmat di dalamnya atas kami dan juga atas mereka, min umuril akhirati wa dunia, dari segala macam perkara akhirat dan dunia. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu, inna nas'aluka, kami kepadamu al-afwa, permohonan maaf, wal afiyah. Afiyah itu bisa dimaknai kebaikan atau kesejahteraan. Jadi sehat saja belum cukup, harus minta afiyah. Ada satu kisah bahwa Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu itu pernah bercerita bahwa beliau pernah berdoa untuk menyelesaikan satu hal, kalau nggak salah kitab ya, kalau atau kitab atau apa ya. Maka beliau ini berdoa tapi lupa menyisipkan kata afiyah. Aku memohon kepadamu untuk menyelesaikan kitab tertentu tapi lupa menyisipkan afiyah. Akhirnya apa? Beliau menyelesaikan kitab tersebut dan menyelesaikannya di penjara. Sebagaimana sebagian orang banyak yang berdoa, ya Allah, izinkanlah aku untuk menyelesaikan hafalan Quran, tapi lupa menyisipkan afiyah, maka dia menyelesaikan hafalan Al-Quran di penjara. Maksudnya gimana? Bukan tempat yang enak gitu. Maka jangan lupa kalau misalnya antum meminta sesuatu, maka sisipilah dengan afiyah. Supaya apa? Supaya antum mendapatkan tersebut dengan suasana yang sejahtera. Bukan suasana yang sempit, bukan suasana yang susah. Maka sisipkanlah dengan afiyah. Ya Allah, jadikanlah kau orang kaya. Jangan sampai antum jadi orang kaya misalnya dengan kehilangan keluarga. Karena ada kisah. Orang minta kaya, ya Allah, aku minta kepadamu kekayaan yang berlimpah ruah tanpa harus bekerja sedikit pun. Ada orang minta begitu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Akhirnya dia dapat. Tapi lewat apa dapatnya? Lewat asuransi kecelakaan anaknya. Kan ngeri kayak gitu. Dia sesuai dengan doanya. Berilah aku kekayaan yang melimpah tanpa kerja sedikit pun. Maka dia pun mendapatkan kekayaan tanpa kerja sedikit pun, tapi dari asuransi kecelakaan anaknya. Di Saudi asuransinya gede. Maka kemudian jangan lupa selalu sisipkan kata afiyah dalam doa kita. Minta afiyah. Jangan cuma minta sehat, tapi minta afiyah. Karena bisa jadi badan antum sehat, tapi antum galau misalnya. Bisa jadi badan antum sehat, tapi banyak masalah. Maka minta sehat, minta afiyah. Minta harta, minta afiyah. Minta hafalan Al-Quran yang kuat, minta afiyah juga dalam menghafalnya dan menyelesaikan hafalannya. Jangan sampai di satu sisi antum mendapatkan satu hal tersebut, tapi di sisi yang lain antum mendapatkan hal yang tidak baik, hal yang tidak afiyah di dalamnya. Maka jangan lupa sisipkan afiyah. Dalam bahasa Indonesia susah afiyah itu. Sehat wal afiat kan, makanya kan gak ada terjemahannya bahasa Indonesia. Ya afiyah itu keadaan yang membuat kita itu tenang, nyaman, itulah afiyah. Begitu ya. Allahu a'lam. Nas'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunya. Maka mintalah permohonan maaf dari Allah, afiyah dari Allah dalam urusan agama dan urusan dunia, wal akhirah, juga urusan akhirat. Makanya biasakan doa, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dini wal akhirah, dan selanjutnya. Wal jam'a, dan juga agar kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara kita dan ahbabina, dan orang-orang yang mencintai kita dan kita cintai, fidari karamatik, ya,
di tempat yang engkau muliakan di akhirat kelak, bifadlika wa rahmatik, dengan keutamaanmu dan dengan kasih sayangmu ya Allah. Biasakan doa seperti itu. Kemudian Allahumma ya Allah aslih wulatal muslimin. Allahumma ya Allah aslih perbaikilah wulatal muslimin, para pemimpin kaum muslimin. Kita sangat berharap itu. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala memperbaiki para pemimpin kaum muslimin. Entah itu memperbaiki keadaan mereka hari ini atau Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Begitu. Wa waffiqhum, dan kemudian berikanlah taufik kepada mereka lil adli, agar bisa melaksanakan keadilan fi ra'ayahum, terhadap apa? Terhadap rakyat mereka. Wal ihsani ilaihim, dan agar para pemimpin itu berbuat baik kepada rakyat mereka. Wasyafaqati alaihim, dan agar para pemimpin itu mencintai dan berlemah lembut kepada rakyat mereka. Warifqi bihim, dan juga bersikap mirip ya, syafaq dengan rifq itu mirip. Cuma kalau syafaqah itu lebih kepada cinta, kalau rifq itu lebih kepada kelemah lembutan sikap. Begitu. Agar mereka mencintai rakyatnya, mereka bersikap lemah lembut terhadap rakyatnya. Wali'tina bimasalihihim, dan perhatian terhadap kemaslahatan rakyatnya. Wahabibhum ila ra'iyah, dan kemudian apa? Tumbuhkanlah cinta kepada para pemimpin itu terhadap rakyatnya. Wahabib ar-ra'iyata ilahim, dan tumbuhkanlah cinta pada rakyat kepada mereka. Wa wafiqhum li siratikal mustaqim, dan berikanlah taufik kepada para pemimpin kaum muslimin agar mereka bisa tetap teguh di atas jalanmu yang lurus. Wal amali bi wadhaifi dinikal qawim, dan juga agar kemudian bisa beramal dan melaksanakan tugas-tugas agamamu yang kokoh, agamamu yang lurus. Allahumma ya Allah ultuf bi'abdika, lemah lembutlah terhadap hambamu sultanina, para pemimpin-pemimpin kami. Wa wafiqhu lima salihil akhirah wa dunya, dan berikanlah taufik, petunjuk kepada para pemimpin kami agar kemudian dia bisa melaksanakan atau perhatian terhadap kemaslahatan akhirat dan juga dunia. Wa habibhu ila ra'iyah, dan tumbuhkanlah cinta pada pemimpin tersebut kepada rakyatnya. Wa habibir ra'iyata ilaihi, dan tumbuhkanlah cinta dari rakyat kepadanya. Ini sultan lebih kepada khalifah, zaman sekarang enggak ada. Kalau yang tadi kan ulatul amr berarti bawahan-bawahannya. Wa yaqulu baqi da'watil madhkurah, dan kemudian wa yaqulu, dan kemudian dia juga berkata baqi da'watil madhkurah, selain dengan doa-doa tersebut, fi jumlatil wulati, dalam sisa doanya selain doa-doa yang telah disebutkan, fi jumlatil wulati, juga perkara-perkara lain yang dapat mencakup seluruh al-wula, seluruh pemimpin kaum muslimin. Wa yazidu, dan dia juga boleh menambahkan, Allahumma ya Allah ihmi nafsahu wa biladah, jagalah jiwanya dan juga negerinya. Jiwa saya maksudnya jiwa pemimpin kaum muslimin dan juga negerinya. Wasun, sun itu berarti sama juga, jagalah juga, lindungilah. Tubba'ahu wa ajnadahu, dan lindungilah, atau lebih tepatnya itu apa ya? Berikanlah semacam apa? Semacam perisai lah ya. Semacam perisai. Nah, boleh ya, perisai kan ya. Tubba'ahu wa ajnadahu, para pengikutnya dan juga tentara-tentaranya. Wangsurhu, dan tolonglah dia, pemimpin kaum muslimin, ala a'da'iddin, terhadap musuh-musuh agama. Wasairil mukhalafin, dan juga orang-orang yang menyelisihinya. Di situ tuba atau atba? Tuba. Dalam naskah yang lain atba. Ya, jadi ada yang menulisnya atba'ahu atau tubba'ahu. Ya, kalau artinya sih sama ya. Artinya sama. Kemudian mana?
Wa wafiqhu liizalatil munkarat. Dan berikanlah taufik kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin agar bisa menghilangkan berbagai macam kemungkaran, bukan malah nambah kemungkaran. Seperti berita terbaru apa? Akan dilegalkan judi di Jakarta. Wal-'iyadzubillah. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Dengan alasan bahwa judi ilegal ini banyak keuntungannya, tapi keuntungannya nggak masuk Pemda atau Pemkot atau Pemprov. Daripada keuntungannya masuk kepada orang-orang nggak jelas, maka dilegalkan saja judi kasino. Agar apa? Agar keuntungannya masuk ke pemerintah. Wal-'iyadzubillah, bencana ini. Wal-'iyadzubillah. Wallahu alam jadi apa enggak? Wa idharil mahasini wa wa'il khairat. Dan juga agar kemudian bisa apa? Bisa menampakkan kebaikan-kebaikan dan berbagai macam syiar-syiar akhirat atau syiar-syiar kebaikan. Wa anwa'il khairat. Ya Allah, tolonglah pemimpin kami agar menghancurkan berbagai macam kemungkaran dan justru menampakkan kebaikan-kebaikan. Harusnya begitu, ya. Wazidil islama bisababihi. Dan jadikanlah pemimpin-pemimpin kami itu orang yang dapat wazidil islam bisababihi zuhuran zahiran. Orang yang bisa menjadi sebab akan menangnya Islam, akan tampilnya Islam di dunia. Begitu. Wa a'izzahu, dan muliakanlah dia. Wa ra'iyyatahu i'zazan, dan muliakanlah dia serta rakyatnya dengan kemuliaan bahiro, dengan kemuliaan yang sangat luas, kemuliaan yang gemilang. Allahumma ya Allah, aslih ahwalal muslimin, perbaikilah kondisinya kaum muslimin, wa arkhis as'arahum, boleh doa begini berarti ya, dan murahkanlah harga-harganya. Boleh doa begini. Wa aminhum fi autanihim, dan berikanlah keamanan di negeri-negeri mereka. Waqdi duyunahum, dan lunasilah hutang-hutang mereka. Wa'afi mardahum, dan juga sembuhkanlah orang-orang sakit di antara mereka. Wangsur juyushahum, dan tolonglah tentara-tentara mereka. Wasallim ghuyyabahum, dan selamatkanlah orang-orang yang hilang di antara mereka, yang tidak ada di antara mereka. Misalnya hilang atau tersesat, pokoknya yang ghaib, yang tidak ada. Kemudian apa? Wa fukka asrahum, dan bebaskanlah kaum muslimin yang masih menjadi tawanan. Washfi sudurahum, dan obatilah penyakit-penyakit hati di antara mereka. Wa adhib ghaidha qulubihim, dan bersihkanlah kedengkian di dalam hati mereka. Wa alif bainahum, dan satukanlah kaum muslimin. Waj'al fi qulubihim, dan jadikanlah di dalam hati-hati mereka al-imana, keimanan, wal hikmah, dan juga hikmah. Wa thabbithum ala millati rasulik, dan kokohkanlah kaum muslimin agar mereka tetap di atas agama nabimu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa auzi'hum, dan juga tolonglah mereka ayyufu bi'ahdika alladhi ahadtahum, dan tolonglah mereka agar bisa menunaikan janji kepadamu yang telah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka. Wa auzi'hum ayyufu bi'ahdika, dan tolonglah kaum muslimin agar bisa menunaikan janji terhadapmu alladzi, yang ahadtahum, yang engkau telah membuat perjanjian dengan kaum muslimin tersebut. Alaih, atasnya. Wangsurhum, dan tolonglah kaum muslimin ala aduwika wa aduhim, atas musuh-musuhmu ya Allah, dan juga musuh-musuh mereka. Ilahal haqqa, wahai Tuhan yang al-haqqa, Tuhan yang maha benar. Waj'alna minhum, dan jadikanlah kami termasuk golongan kaum muslimin. Allahumma ya Allah, ij'alhum amirina bil ma'ruf. Allahumma ya Allah, jadikanlah kaum muslimin orang-orang yang berani untuk beramar ma'ruf,
fa'ilina bihi, dan sekaligus juga melaksanakannya. Bukan cuma memerintahkan kebaikan tapi juga melaksanakan kebaikan. Nahina 'anil munkar, dan juga berani untuk bernahi munkar. Wah, ini susah nih. Kaum muslimin sekarang berapa orang yang berani nahi munkar? Ada kaum muslimin yang nahi munkar langsung dicap radikal, ekstrim, dibubarin ya. Nahina 'anil munkar mujtanibinalah, dan juga harapannya bukan cuma berani untuk memberantas. Nahina itu memberantas, bukan sekadar ceramah, bukan. Nahina itu memberantas kemungkaran, mujtanibinalah, dan juga menjauhinya. Muhafizina ala hududik, dan jadikanlah kaum muslimin orang-orang yang sanggup menjaga had. Had itu apa? Batasan-batasan syariat yang bersifat duniawi. Seperti misalnya apa? Seperti misalnya aturan-aturan dalam muamalah, aturan-aturan dalam masalah kaum muslimin tidak mencuri, tidak berzina, itulah ya, had-had Allah Subhanahu wa taala. Daimina ala ta'atik, dan jadikanlah kaum muslimin untuk senantiasa berada di atas ketaatan terhadapmu. Mutanasihin, saling bersatu dan saling memberi nasihat. Atau mutanasifin juga bisa bermakna adil, berlaku adil, saling berlaku adil. Karena ini dua. Mutanasifin, saling berlaku adil. Mutanasihin, saling memberi nasihat. Allahumma ya Allah sunhum fi af'alihim. Allahumma ya Allah, jagalah mereka kaum muslimin fi af'alihim wa aqwalihim, dalam perkataan dan perbuatannya, wa barik lahum, dan berikanlah keberkahan atas mereka, fi jami' ahwalihim, dalam segala perkaranya. Wa yaftatihu du'aahu wa yakhtimuhu biqaulihi, lalu kemudian hendaknya kita membuka doa dan mengakhiri doa kita dengan alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Jadi kalau di sini kata Imam Nawawi, di awal dan di akhir. Di awal dan di akhir. Wa yaftatihu du'ahu wa yakhtimuhu, ya. Membuka dan mengakhiri doanya. Jadi kalau misalnya kita di akhir enggak cuma walhamdulillahirabbil alamin, tapi walhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Tadi kira mau doa lagi, lanjut lagi. Lanjut enggak? Emang selesainya begitu gitu ya. Begitu. Allahumma ya Allah salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Di sini Imam Nawawi enggak pakai Sayyidina. Dan itu yang mu'tamad sebetulnya. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa bil dalam salat. Kalau di luar salat bebas. Kalau dalam salat yang mu'tamad enggak pakai Sayyidina. Itu adalah penutup doanya. Jadi penutup doanya adalah alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa kafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Jadi penutup doa dan pembuka doanya sama. Ini versi Al-Imam An-Nawawi. Baik, sampai di sini permasalahan doa. Ada yang didiskusikan, dipersilahkan. Masalah kelima sedikit, cuma satu paragraf aja ini. Gak ada yang tanyakan? Yang di Zoom ada yang tanyakan? Gak ada, kita lanjutkan kalau begitu. Ada tanyakan? Wadih. Al-mas'alah al-khamisah, masalah yang kelima adalah yustahabbu idza faragha minal khatmati ayashra'a fi ukhra aqibaha. Dan dianjurkan apabila kita mengkhatamkan Al-Quran itu langsung bersegera untuk membaca lanjutannya. Makanya dianjurkan oleh para ulama, hendaknya ketika khataman itu jangan berakhir di An-Nas, tapi berakhir di Al-Baqarah ayat kelima. Kenapa begitu? Agar ada niat, minimal ada niat bahwa kita akan melanjutkan kembali bacaan. Jadi enggak di An-Nas, begitu. Bisa doa dulu setelah An-Nas baru kemudian lanjut, atau bisa nanti doanya ditunda. Oleh karena itu kalau misalnya di Majlisul Ada, maka khataman itu bacanya apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, dan 5
5 ayat di surah Al-Baqarah. Baca begitu biasa kalau khataman. Kalau di majelis-majelis khataman itu. Kenapa? Agar sudah muncul niat untuk melanjutkan kembali bacaan. Faqadis tahabbahus salaf. Maka demikianlah yang sangat dianjurkan, disukai oleh para ulama salaf. Wahtajju fihi bihadits Anasin radhiyallahu anhu. Dan mereka berdalil dengan hadis dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala khairul a'malil hallu warrihlah. Jadi amal yang terbaik itu amal yang al-hallu warrihlah, itu melepas dan berangkat sebetulnya. Maksudnya apa? Amal yang langsung dilanjutkan kembali. Al-hallu itu melepas apa? Melepas tali. Warihlah itu berangkat. Jadi setelah kita menambatkan tali unta, langsung dilepas lagi, langsung berangkat lagi begitu. Enggak ada berhentinya. Ini istilah orang Arab. Al-hallu warihlah. Jadi kalau misalnya ada orang ikat tali unta, dia melepas tali unta dan berangkat, itu namanya al-hallu warihlah. Ngapain? Al-hallu warihlah. Segera berangkat lagi. Begitu. Itulah sebaik-baik amal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaik-baik amal itu amal yang enggak ada perhentian. Talinya selalu dilepas, langsung rihlah lagi. Begitu. Jadi enggak ada istilah berhenti. Makanya para ulama mengatakan tidak ada istirahat kecuali di surga. La rahata illa fil jannah. Begitu ya, istilah para ulama. Tidak ada istirahat kecuali di surga. Jadi nambatkan tali untanya nanti kalau udah nyampe surga. Di dunia jangan tambatkan tali unta lama-lama. Langsung lepas lagi, langsung rihlah lagi. Begitu. Maka di sini kemudian ada sahabat yang bertanya, di antaranya apa? Al-hallu warihlah itu yang paling utama. Qila wa ma huma, apa di antara keduanya itu? Qala iftitahul Qur'ani wa khatm. Maka di antara bentuk amalan al-hallu warihlah itu apa? Membaca Al-Qur'an dari awal dan mengkhatamkannya. Terus baca lagi dari awal dan mengkhatamkannya. Begitu. Itulah melepas tali unta dan melakukan perjalanan, yaitu baca Qur'an dari awal dan mengkhatamkannya. Wallahu a'lam bis-shawab. Khair. Setelah Anas itu nggak ada libur nasional, nggak ada. Ya. Setelah khataman Anas nggak ada liburan. Jadi kalau belajar itu harusnya nggak ada liburan ya. Jadi harusnya belajar itu setelah kenaikan kelas jangan libur. Tapi namanya anak-anak butuh. Asal jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Dan yang penting itu bukan sekolahnya sebetulnya. Jangan sampai liburan itu beneran libur. Di ma'had libur, beneran libur. Libur murojaah gitu kan. Libur ziyadah, libur murojaah materi, wah libur semuanya, enggak boleh. Itu sekadar libur dari sisi formalitas. Formalnya libur, tapi di rumah jangan libur. Maka orang yang paling rugi itu orang yang di rumahnya libur. Enggak ngapa-ngapain sama sekali. Sama sekali enggak ngapa-ngapain. Itu rugi. Biasanya ada tugas. Dan biasanya orang paling sibuk H-1. Karena tugasnya belum ada yang disiapin. Begitu. Allahu a'lam. Khair. Ada yang didiskusikan? Silakan. Jadi sekolah itu penting, pesantren itu penting, tapi ada lebih penting. Belajar lebih penting. Maka belajar bisa di mana saja. Ya. Jadi antum nggak usah malu kalau ada yang nanya lulusan mana? Ya nggak apa-apa. Saya kalau formal di sini, kalau yang non formal, itu lebih hebat daripada yang formalnya gitu. Enggak mesti harus formal terus dalam belajar. Memang sebagian orang masih ada yang berpikir seperti itu. Kalau ada ma'had, lulusan mana ini gurunya? Oh ini mah lulusan ini. Wah bukan lulusan Timur Tengah ya. Enggak mesti, padahal yang Timur Tengah itu lebih baik daripada yang lokal. Enggak mesti. Betapa banyak lulusan-lulusan lokal yang ternyata bisa bersaing dengan lulusan Timur Tengah. Sebut saja misalnya Gus Baha. Ya, Gus Baha itu bukan lulusan Timur Tengah. Kalau ada yang nanya, Gus Baha lulusan mana? Bukan Al-Azhar, bukan Madinah, bukan Mekah. Iya kan? Lulusan mana? Lulusan apa gitu? Sarang ya? Rembang, lulusan Sarang. Lulusan Sarang. Hah? Sarang. Negara mana itu Sarang? Ya begitu. Artinya apa? Artinya betapa banyak lulusan-lulusan lokal yang bisa bersaing dengan lulusan-lulusan Timur Tengah. Jadi enggak mesti gitu. Lulusan Timur Tengah aja ada yang masih ngejelasin, doktor dari Timur Tengah aja ada yang masih ngejelasin rukun wudu salah kok. Ya kan? Jadi enggak mesti lebih baik. Jadi kalau libur sekolah ya enggak apa-apa. Tapi kita harus tetap belajar gitu maksudnya kita.
Seperti itu. Khair. Kita lanjutkan ke bab yang baru. Ini bab yang baru ya. Sudah selesai persoalan adab-adab secara khusus ya. Maka ini kita masuk adab secara umum. Kalau yang kemarin atau yang bab sebelumnya itu adab secara khusus, kalau di sini kita berbicara adab secara umum. Maksudnya apa? Adab terhadap Al-Qur'an bagi seluruh kaum muslimin. Begitu. Bab yang ke-6 itu kan membaca Al-Qur'annya. Jadi bab ke-6 berkaitan dengan membaca Al-Qur'an, ya. Kemudian bab ke-5 penghafal Al-Qur'an. Bab ke-4 pengajar dan pelajar Al-Qur'an, gitu kan. Adab pengajar dan pelajar bab ke-4. Adab penghafal bab ke-5. Adab membacanya bab ke-6. Nah, kalau sekarang adab terhadap Al-Qur'an secara umum. Begitu. Dan sebagaimana telah dijelaskan para ulama bahwa adab terhadap Al-Qur'an ini termasuk ilmu yang mendasar yang mesti kita pelajari. Wajib hukumnya, fardu ain. Hukumnya fardu ain, bukan sunnah. Jadi mempelajari, mengkaji adab terhadap Al-Qur'an itu bukan sunnah. Bukan juga fardu kifayah, dia fardu ain. Begitu. Al-babus sabi', bab yang ke-7, fi adabin nasi kullihim ma'al Qur'an. Maka ini akan membicarakan adab-adab manusia seluruhnya ma'al Qur'an. Berarti ini wajib banget ini, karena ini untuk seluruh manusia. Kalau bab-bab sebelumnya khusus penghafal Qur'an, bab sebelumnya khusus pengajar pelajar Al-Qur'an. Ini untuk seluruh manusia. Begitu. Bagaimana interaksi setiap muslim terhadap Al-Qur'an. Nah, ini akan dibahas. Baik. Beliau mengawali perkataannya dan mengatakan tsabata fi sahih Muslim, telah sahih dalam sahih Muslim rahimahullahu taala an Tamim ad-Dari, yang diriwayatkan dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu qala, bahwa beliau mengatakan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dinun nasihah, bahwa agama itu nasihat. Apa itu nasihat? Nah, beda nasihat bahasa Arab sama nasihat bahasa Indonesia. Nasihat itu adalah hak yang mesti ditunaikan. Jadi dalam agama itu ada hak yang mesti ditunaikan. Itu maksudnya. Ya. Qulna, kami berkata, kepada siapa hak tersebut harus ditunaikan? Liman, kepada siapa? Maka qol, Nabi SAW mengatakan, lillah, ada hak Allah yang mesti ditunaikan, yang kalian tunaikan. Wali kitabihi, dan juga ada hak kitab yang mesti ditunaikan. Wali rasulih, ada hak rasul yang mesti ditunaikan. Wali a'immatil muslimin, dan juga ada hak pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang mesti ditunaikan. Wa ammatin, juga ada hak seluruh kaum muslimin yang mesti ditunaikan. Begitu. Di antara hak tersebut apa? Di antara hak tersebut adalah tawasobil hak, tawasobil sob. Betul, itu di antara haknya. Saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran. Ya, begitu. Baik antara pemimpin ataupun antara rakyatnya. Betul, itu salah satunya. Tapi bukan satu-satunya. Makanya di sini Al-Imam Nawawi mengatakan, qala al-ulama'u rahimahumullahu ta'ala. Maka para ulama rahimahullah telah mengatakan, an-nasihatu li kitabillahi ta'ala, bahwa hak terhadap kitab Allah. Perhatikan, kalau nasihatnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia nggak pas. Nasihat terhadap kitab Allah itu adalah beriman kepadanya. Apa nggak nyambung? Nah, makanya jangan diartikan nasihat, ya. Bahwa nasihat apa? Hak yang harus ditunaikan terhadap kitab Allah Ta'ala, diantaranya adalah yang pertama, wajib bagi kita beriman bi annahu kalamullahi ta'ala. Yang pertama. Ini masalah keimanan. Wajib bagi kita mengimani bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Kenapa ini mesti penting untuk disampaikan? Karena ada sebagian orang yang berkeyakinan bahwa Al-Quran bukan kalam, bukan sifat, melainkan makhluk ciptaan Allah. Al-Quran itu bukan diciptakan Allah, tapi kalam, sifat Allah. Al-Quran itu sifat Allah. Ya, begitu. Terlepas masalah yang udah ditulis segala macam, itu fi khilaf di antara para ulama, tapi kita cukupkan saja pada perkataan Al-Quran kalamullah. Sudah cukup sebetulnya. Dan itu adalah pendapat para ulama terdahulu seperti Imam Ahmad, Imam Muzani, Imam Humaidi. Mencukupkan ini. Terus ada yang nanya kan, terus kalau misalnya nulis di mushaf, nah tulisan ini
makhluk atau bukan? Itu sebenarnya perkara baru. Sebetulnya perkara baru. Makanya dibahas. Makanya para ulama salaf nggak ngebahas. Itu bahasan ulama khalaf. Dan para ulama khalaf berbeda pendapat. Ulama salaf nggak ada. Antum bisa cek kitabnya Imam Humaidi. Antum bisa cek kitabnya Imam Ahmad. Antum bisa cek kitabnya Imam Al-Muzani. Itu 3 muridnya Imam Syafi'i. Nggak ada. Al-Quran kalamullah. Adapun tulisannya makhluk, nggak ada perkataan seperti itu. Pokoknya mereka mencukupkan diri pada Al-Quran kalamullah. Selesai. Sehingga ketika ada yang bertanya, terus kalau tulisan ini makhluk atau bukan? Mereka nggak jawab. Para ulama zaman dulu nggak jawab. Cuma sebagian ulama Asy'ariyah menjawabnya kan. Al-Quran kalamullah. Mana yang kalamullah? Yang di Lauhul Mahfuz. Adapun tulisan ini tulisan kita. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Bi'annahu kalamullahi ta'ala wa tanziluhu. Dan juga kalam yang diturunkan olehnya. La yushbihuhu syai'un min kalamil khalqi. Tidak ada satupun yang menyerupai Al-Quran dari perkataannya manusia. Jadi nggak mungkin bisa disamakan perkataannya Allah dengan perkataannya makhluk. Wala yaqdiru ala mithlihi al-khalqu bi asrihim. Dan juga tidak ada yang mampu. Wala yaqdiru, tidak ada yang mampu ala mithlihi. Tidak akan ada yang mampu membuat dengan semisalnya makhluk manapun. Ya, tidak ada yang mampu makhluk manapun membuat yang semisalnya. Bi asrihim, semuanya. Makhluk manapun, mau jin, manusia, nggak bisa. Summa, kemudian itu yang pertama. Ya, yang pertama apa? Beriman bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tidak serupa dengan kalam makhluk. Dan yang keempat, tidak ada yang bisa membuat semisal. Nah itu 4 berarti. Ya, ada 4 poin. 4 poin hak Al-Quran yang disebutkan di sini. Itu yang pertama. Yang pertama 4 poin. Yang berikutnya, summa kemudian, ta'zimuhu, mengagungkannya. Wajib mengagungkan Al-Quran. Al-Quran yang mana? Ya pokoknya semua yang disebut Al-Quran. Mushafnya, ayat-ayatnya, potongan ayatnya, lembaran-lembaran itu gak boleh dihinakan. Ada sebagian orang yang terpapar pemikiran-pemikiran liberal. Itu saya sampai dapat cerita ya dari kakak kelas dulu waktu kuliah. Mushaf itu dilempar. Mushaf. Ini bukan kalamullah. Kalamullah itu ya kalam yang di Lauhul Mahfuz. Ini tuh kita yang buat lembarannya, tulisannya. Jadi jangan terlalu istilahnya jangan terlalu mengagungkan yang kertasnya. Akhirnya dilempar. Maka kemudian ada mahasiswa yang cerdas. Apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan? Apa? Maka dia mengambil buku yang ditulis oleh dosen. Dia ambil, Pak, ini tulisan Bapak. Iya, dia sobek, diinjek-injek di depan dosen. Marah dosen. Kenapa marah, Pak? Ini kan cuma kertas. Bukan Bapak yang saya injak-injak. Saya nggak sedang nyobek-nyobek Bapak, saya nggak sedang injak-injak Bapak. Kenapa Bapak marah? Wah, bingung. Mau jawab apa bingung kan? Kalau dia marah, maka berarti Allah pun berhak marah dong ketika mushaf dilempar-lempar kayak gitu. Nah gitu maksudnya. Kalau dia nggak marah, masa nggak marah digituin? Ya itulah. Ya, orang-orang liberal ini kadang-kadang bodoh. Kenapa? Karena dia hanya fokus pada satu sisi dan melupakan sisi yang lain. Dijawab dengan itu selesai. Begitu. Artinya betul mushaf ini kita yang nulis. Kita yang cetak. Tapi ketika dia berisi kalamullah, maka berarti pengagungan kita sama dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena isinya adalah kalamullah. Sama kayak antum punya tulisan. Antum punya tulisan. Bukan antum kan itu. Orang lain yang nulisnya misalnya. Tapi tulisan antum, perkataan antum. Kemudian disobek. Dilempar ke toilet. Marah nggak kira-kira antum? Ya marah. Itu tulisan saya, itu perkataan saya. Begitu. Kurang lebih seperti itu. Maka ta'zim di sini termasuk mushaf. Menghormati, mengagungkan mushaf. Oleh karena itu para ulama sepakat terlarang meletakkan mushaf di lantai sejajar dengan kaki. Para ulama beda pendapatnya apakah makruh atau haram. Tidak ada yang membolehkan. Kebanyakan ulama mengharamkan meletakkan mushaf sejajar dengan kaki. Dan ini sering saya temui di masjid. Kalau dekat orangnya dengan saya langsung tegur. Beberapa kali saya menegur, Pak, jangan letakkan mushaf di lantai. Karena banyak orang nggak paham.
Kalau perlu antum bikin pengumuman pas Jumatan, dan para jamaah yang selesai tilawah Al-Quran mohon jangan meletakkan mushaf di lantai. Karena kebanyakan ulama mengharamkannya. Kita wajib mengagungkan Al-Quran. Wajib mengagungkan mushaf. Para ulama meletakkan, bahkan kebanyakan ulama minimal apa? Minimal itu di atas pinggang. Jadi kalau di rak itu, kalau misalnya ada susunan rak, maka mushaf itu yang paling tinggi. Sebelah kanan. Itu bukan karangan para ulama, memang begitu. Enggak boleh mushaf itu diletakkan di bawah sesuatu. Jadi jangan sampai antum meletakkan pulpen di atas, itu sebagian kiai marah itu kalau ada pulpen di atas mushaf. Pulpen doang padahal. Apalagi anak-anak zaman sekarang kadang-kadang mushaf dijadikan alas buat tulis. Oh itu saya marah juga tuh kalau misalnya ada orang. Alas buat tulis itu mushaf. Jangankan mushaf, kitab biasa aja itu saya nggak suka kalau ada orang jadikan dia alas nulis itu. Misalnya dia mau nulis sesuatu pakai kertas lembar, jadikan kitab sebagai alas ya. Saya nggak suka juga. Apalagi mushaf. Apalagi mushaf. Mushaf, kadang-kadang ada orang lagi tilawah selonjoran mushafnya di lutut. Wah ini bahaya. Jangan sampai seperti itu. Ya, ajarkan adab, jangan cuma ajarin ngafalnya doang. Kadang-kadang ada begitu kan, selonjoran kecapean ngafal, mushafnya di lutut bahkan di betis. Itu nggak boleh, haram. Jangankan mushaf Al-Quran. Syekh Hamid Akram Al-Bukhari ketika majelis sama hadis, kitab hadis, ada yang begitu, meletakkan kitab hadis bukan mushaf. Beliau yang awalnya keliling-keliling langsung balik lagi kursi marah-marah. Antum ini nggak ada ikram, nggak ada ta'zimnya kepada kitab hadis. Itu perkataan Nabi antum. Itu perkataan Nabi, apalagi kalamullah. Diletakkan di lutut, letakkan di betis. Subhanallah. Ajarkan pakai meja kecil. Pakai apa namanya? Kalau di sini di Jakarta apa namanya? Yang rekal atau hekal. Bisa hekal, bisa rekal. Ya namanya gitu. Nama aslinya apa sebenarnya itu? Kalau tempat anak hekal nyebutnya. Kalau di kampung saya hekal. Rehal, rekal, hekal. Kalau saya hekal nyebutnya. Enggak tahu nama aslinya apa sebetulnya itu. Ya. Meja kecil buat mushaf itu. Ya, begini, yang bisa dilipat itu kan. Ajarkan bahwa mushaf itu harus diletakkan di tempat yang tepat. Begitu. Ya, ini jangan sampai kemudian kita lupa untuk mengagungkan mushaf. Begitu. Diletakkan di mana saja. Atau misalnya ada orang yang ada bocah yang ngafalin sampai ketiduran, kemudian mushafnya di mukanya gitu, plok gitu. Jangan dibiasakan, itu enggak ta'dzib. Apalagi kena ilar dan lain sebagainya, wah itu bahaya. Jangankan kena ilar. Para ulama mengatakan bahwa membalik kertas mushaf dengan ludah itu haram. Antum misalnya susah ngebet, kemudian antum letak pakai ludah, jilat tangan, jari, kemudian dilebet, itu haram. Apalagi kena iler, masya Allah. Oh lebih haram lagi berarti, najis kan. Iler yang dari perut ya najis ya, kalau yang dari mulut enggak. Begitu. Jadi hati-hati. Yang berikutnya, mengagungkan Al-Quran, mengagungkan mushafnya. Watilawatahu haqqa tilawati, watilawatuhu haqqa tilawati. Dan juga bertilawah dengan tilawah yang benar. Apa tilawah yang benar? Membaca dengan benar dan memahaminya dengan benar dan mengamalkannya. Memahaminya dengan benar itu maksudnya tafsir yang benar dan mengamalkannya. Ya. Watahsinuha dan juga memperbaiki bacaannya, mentahsin bacaannya, wal khusyu'u indaha dan juga khusyuk ketika membaca Al-Quran. Wa iqamatu hurufihi fit tilawah dan juga menegakkan huruf-hurufnya ketika tilawah. Jadi ini bagian dari adab, bagian dari nasihat terhadap Al-Quran. Sehingga kalau misalnya ada orang yang bilang, walau yang penting kan paham, yang penting paham. Iqamatu hurufi fit tilawah itu bagian dari adab terhadap Al-Quran. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, yang penting paham, yang penting paham, enggak cuma yang penting paham. Hak kita terhadap Al-Quran itu enggak cuma yang penting paham, tapi banyak. Dan semuanya harus ditunaikan, bukan cuma pahamnya doang, tapi harus ditunaikan semuanya. Begitu. Kemudian apa? Wadzabbu anhu li ta'wilil muharrafin. Apa wadzabbu? Wadzabbu itu membela. Ya bisa lah.
yang menjadi pembela. Menjadi pembela anhu li ta'wilil muharrifina. Ta'wil muharrifin itu apa? Ta'wil itu penakwilan, al-muharrifin itu orang-orang yang menyimpang. Maka kita wajib membela Al-Quran dari orang-orang yang menafsirkan sembarangan. Seperti misalnya tafsiran Al-Qari'ah. Al-Qari'ah jadi Al-Qari. Pembaca Al-Quran itu ya. Pak siapa? Pak Saiful ya. Dosen saya itu waktu di UPI. Dosen fisika. Pak Saiful. Ya Pak Saiful Karim. Di Cimahi ya. Kemudian ada lagi yang kemarin Nawaitu Soma Godin. Kenapa enggak Siam Godin? Orang-orangnya Abu Marlo. Pesulap yang tiba-tiba mendadak jadi ustadz. Abu Marlo. Kemudian apa lagi? Dulu ada yang menafsirkan wa wajadaka dhallan fahada. Nabi itu pernah tersesat. Dia memaknai tersesat itu dalam kejahilan. Enggak, kan Nabi enggak pernah jahil. Maksudnya enggak pernah tersesat dalam kejahiliahan. Nabi pernah tersesat di jalan. Kemudian ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam tafsir menyimpang kayak si Hari Pras, Guru Gembul, itu kan banyak tafsiran-tafsiran yang menyimpang. Ya, begitu. Maka kita harus jadi pembela, jangan diam. Minimal yang ngasih tahu orang, jangan deketi, jangan dengarkan mereka. Itu minimal. Begitu ya. Wa ta'arrudi at-taghin, dan juga ta'arrud at-taghin, dan juga kita mesti ta'arud ini penentangan ya. Berarti ini masih satu kalimat dari tadi wadzab. Kita ini membela dari takwilnya orang-orang yang menyimpang dan juga dari penentangannya orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau ada orang yang melampaui batas, orang-orang yang menentang Al-Quran, kalau kita sanggup membelanya, bela. Ya, seperti saudara-saudara kita di London, itu luar biasa itu. Antum suka lihat gak rekaman-rekaman debat mereka di London? Di London itu ada tempat taman terbuka yang bebas ngomong. Speech corner namanya ya. Nah di speech corner ini orang bebas ngomong apapun. Apapun bebas di situ. Dan beberapa orang kaum muslimin itu luar biasa ya. Siap untuk berdebat dengan siapapun. Oh, itu membela Al-Quran luar biasa. Itu luar biasa. Luar biasa sekali. Membela siapapun. Berdebat dengan siapapun. Wa tasdiqu bima fihi, dan juga wajib bagi kita untuk membenarkan seluruh yang ada dalam Al-Quran. Enggak boleh setengah-setengah. Misalnya ada ayat ini, ayat ini kayaknya enggak pasti sama hati saya, ini enggak enak ayat ini. Jangan percaya deh. Enggak boleh. Harus percaya semuanya. Waduh, jihad, serem saat jihad. Masa Islam harus perang? Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Berat sekali. Bunuhlah mereka dimanapun kau temui mereka. Maksudnya adalah di medan perang kan. Wah, dibunuh-bunuh. Serem sekali ayat-ayat ini. Saya nggak mau pakai ayat ini. Oh, nggak bisa. Wajib diyakini semuanya. Ayat waris. Oh, ayat waris berat. Nggak mau. Yang enak-enak mau. Ayat yang berat nggak mau. Nggak boleh seperti itu. Wajib kita terima semuanya. Wajib diterima. Kalau kita beriman terhadap Al-Quran. Kecuali kalau sejak awal nggak beriman terhadap Al-Quran. Begitu. Wa tasdiq, wajib membenarkan apa yang ada di dalamnya. Kemudian wal wuqufu ma'ah kami, dan kita wajib menetap, berhenti di atas hukumnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita taat pada hukum-hukumnya. Wukuf di sini maksudnya adalah taat. Ketika hukumnya bilang A, udah kita berhenti. Ketika hukumnya bilang B, udah kita berhenti. Enggak banyak protes terhadap hukum-hukum Al-Quran itu. Oh, itu kan di zaman lalu. Ada kan sebagian orang begitu kan. Itu kan zaman dulu. Zaman sekarang nggak mungkin begitu, tafsirannya harus diperbaharui tafsirannya. Itu orang-orang yang sesat, menyimpang. Ada ayat ini, ya itu kan di zaman Nabi, zaman sekarang harus diperbaharui tafsirnya. Banyak orang yang seperti itu. Itu adalah tafsiran orang-orang yang ingin menafsirkan Al-Quran secara keliru dan menyimpang. Jadi nggak boleh. Ikuti tafsiran yang benar. Apa yang telah diambil hukumnya oleh para ulama kita amalkan. Kalau kata Al-Quran haram, udah itu haram. Minimal yakin dulu itu haram gitu. Kalaupun masih melakukan ya taubat. Saya punya
Orang Irak. Syekh, 5 tadkhin. Kenapa ente ngerokok? Lah, ana la aqulu ana tadkhin halal. Lah, ana aqulu ana tadkhin haram. 5 tadkhin. Terus kenapa mesti ngerokok? Ya, aneh nggak bisa nyingkir aja kata dia, pakai bahasa Arab. Lucu ketawain. Ada bukan bilang ini halal, ada bilang ini haram. Ya seenggaknya aneh yakin ini haram. Daripada orang-orang bilang ini halal. Aneh cuma belum bisa keluar aja. Cingkrang, jenggot panjang. Ya, Anda bilang, Syekh, ente salafi, mana salafi gitu. Tapi ngerokok kata aneh. Ente salafi tapi ngerokok kata aneh. Gimana ceritanya? Aneh itu kata dia. Bukan ngerokok karena mengatakan rokok halal. Aneh yakin ini haram. Tapi aneh belum bisa dan aneh bertobat sama Allah. Mudah-mudahan lama-lama bisa. Lucu. Kadang-kadang sambil ketawa dia, sambil ketawa malu itu. Kenapa salafi ngerokok kata? Begitu. Tapi beliau meyakini haram, nggak kayak si Bajrai gitu ya. Meyakini halal. Ya, itu beda kelas lah. Banyak ulama zaman sekarang mengatakan antara haram dengan makruh, yang halal itu jarang justru. Antara haram dengan makruh aja. Kemudian wa tafahumu ulumihi wa amthalihi, dan juga memahami ilmu-ilmunya dan permisalan-permisalannya, perumpamaan-perumpamaannya. Maka ini antum harus belajar ulumul Quran dan juga ulumul amthal, atau berkaitan dengan asbabun nuzulnya juga. Wali'tibaru bimawa'idhihi, dan bisa mengambil pelajaran dari nasihat-nasihatnya. Wah, nasihat Al-Quran banyak sekali. Harus bisa mengambil pelajaran. Kisah Nabi Musa, kisah Nabi Yusuf, itu banyak sekali pelajaran. Kita Dzulqarnain, kisahnya Luqman, banyak sekali pelajaran di sana. Maka antum harus i'tibar, harus bisa mengambil pelajaran. Harus i'tibar. Begitu. Wat tafakkuru fi ajaibihi, dan juga harus bisa mentafakuri, memikirkan keajaiban-keajaibannya. Banyak keajaiban Al-Quran. Banyak sekali. Dari hurufnya, rosemnya, susunan ayatnya, jumlah ayatnya, itu kan banyak keajaibannya. Apalagi kalau bicara maknanya. Misalnya makna berkaitan dengan air susu sapi yang ternyata terletak di antara kotoran gitu kan ya. Allah menjelaskan di sana. Oh, ternyata salurannya benar begitu. Perkembangan bayi dari kecil, dari alaqah mudghah. Subhanallah, luar biasa itu. Zaman dulu 1400 tahun yang lalu, dokter aja baru tahunya pertengahan abad ke sini kan, abad pertengahan ke sini. Masalah planet, masalah laut itu banyak sekali yang tidak ada orang yang tahu sebelumnya gitu. Wal amalu bimuhkamihi, dan wajib mengamalkan apa-apa yang telah jelas. Muhkam itu ayat yang jelas, wajib diamalkan. Wa aqimus shalah itu ayat jelas, enggak perlu ditakwil. Wa aqimus shalah wa atuz zakah itu ayat muhkam. Wat taslimu bimutasyabihi, dan wajib taslim, berserah diri, udah itu mah urusan Allah pada ayat-ayat yang mutasyabihat. Contoh ayat mutasyabihat apa? Contoh ayat mutasyabihat. Alif lam mim, ayat mutasyabihat. Enggak perlu ngurusin gimana ngamalinnya, apa arti taslim aja tuh. Itu kalamullah selesai begitu. Udah, itu kalamullah udah selesai. Ya. Wa taslimu bimutasyabihi wal bahthu an umumihi wa khususihi. Juga menggali, meneliti am dan khas. Ini bab am dan khas. Usul fikih ini masuknya nih. Atau harus cari tahu mana kalimat yang am, mana kalimat yang khas, mana yang amun maksus. Kalimat yang am tapi maknanya khas. Ada kalimat am tapi maknanya khas. Ada. Contohnya kata kullu. Kata kullu itu kadang bukan bermakna seluruhnya, tapi kebanyakan. Itu maknanya amun maksus, seperti kullu bid'atin dhalalah. Maka kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan kullu amun maksus. Kenapa? Karena kalimatnya itu umum. Kullu bid'ah, segala sesuatu yang baru. Dhalalah, sesat. Gak mungkin lah segala sesuatu yang baru sesat. Antum kan baru juga. Muhdath antum. Antum kan lahir dunia baru, berarti gak mungkin. Maka harus dibatasi. Nah, para ulama cuma beda pendapat cara membatasinya aja sebetulnya. Seluruh ulama sepakat dia amun maksus. Itu udah sepakat. Cuma ada yang membatasnya itu adalah perkara-perkara dunia, perkara akhirat.
Ada yang dibatasi perkara ini, perkara itu. Itu aja sebenarnya perbedaan pendapat. Cuma kadang-kadang orang itu berdebat nggak esensi. Perdebatan yang tidak esensi. Enggak paham esensinya berdebat. Akhirnya yang satu ngomongin batasannya ini, yang satu ngomongin batasannya itu. Enggak nyambung. Maka bicarakan dulu batasannya. Kalau antum memperdebatkan apa itu bid'ah, bicarakan dulu batasannya apa. Batasan bid'ahnya itu apa. Kan sebagian orang batasannya adalah kulu di sini tidak semua perkara, tapi hanya perkara agama, gitu kan. Kulu di sini apa? Perkara akhirat. Kulu di sini apa? Kalau dalam mazhab Syafi'i, kulu di sini apa? Seluruh perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara agama. Begitu. Kulu di sini. Maka dibatasi dengan itu. Nanti ada lagi bahwa tidak semua perkara agama itu sesat. Dibatasi lagi dengan apa? Dibatasi dengan dalil. Jadi segala sesuatu dalam agama yang baru dan tidak berlandaskan dalil, nah itu panjang berarti artinya kulunya itu. Segala sesuatu yang baru dan tidak memiliki landasan dalil, dolalah. Itulah yang sesat. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Jadi kulunya diterjemahin seperti itu. Segala sesuatu dalam agama yang tidak berlandaskan dalil, maka dia sesat. Berarti kalau sesuatu itu dalam masalah dunia, nggak ada hubungan. Selesai. Berarti kalau sesuatu dalam masalah agama, namun kemudian ada dalilnya, ada landasan dalilnya, walaupun dalam landasan dalil itu adalah landasan dalil yang sifatnya am, sifatnya umum, nggak masalah. Begitu. Nggak bisa disebut sesat. Makanya Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Bid'ah yang baik, bid'ah yang jelek. Begitu. Kenapa? Karena masih ada beberapa perkara yang tidak ada di zaman Nabi, tapi mungkin kita lakukan karena ada landasan dalilnya. Dan itu perkara agama. Begitu. Itu panjang kalau bahas am-khos. Kemudian nasih mansuh. Nasih mansuh juga banyak. Nasih mansuh itu adalah perkara yang ayat yang dihapus dan ayat yang menghapusnya. Nasih mansuh itu ada beberapa jenis. Yang pertama, nasihnya itu, nasih dan mansuh itu adalah ayatnya dihapus, hukumnya tetap. Ayatnya tidak dihapus tapi hukumnya dihapus. Ayatnya dihapus, hukumnya juga dihapus. Ada ayat dan hukumnya dihapus. Dah itu nggak ada sekarang. Ada ayatnya dihapus, ayatnya udah nggak ada, tapi hukumnya tetap. Contohnya apa? Ayatnya udah nggak ada, tapi hukumnya tetap. Contohnya apa? Ayatnya udah nggak ada dalam Al-Quran, bukan bagian dari Al-Quran, tapi zaman Nabi itu bagian dari Al-Quran. Cuma hukumnya tetap. Contohnya apa? Contohnya adalah hukum rajam. Rajam itu ayatnya zaman dulu ada. Asy-syaikhu wa syaikhatu. Ya, ayatnya. Ibnu Abbas yang bercerita, dulu kami baca ayat ini. Cuma ini dihapus. Dihapus ayatnya, hukumnya masih ada. Ada sebaliknya. Ayatnya masih ada, tapi hukumnya udah nggak berlaku. Ini banyak. Maka hati-hati kalau misalnya antum membaca ayat. Ini masih berlaku atau enggak. Makanya sebagian ulama banyak yang berbeda pendapat. Ini masih berlaku atau enggak. Contohnya apa? Salah satunya itu. Kemudian masalah apa? Masalah khamar dan judi yang Allah tidak apa? Tidak menghukum berat bahwa mengatakan ada manfaatnya. Atau misalnya ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah dekati sholat kalau mabuk. Berarti kalau enggak mau sholat boleh mabuk dong gitu kan ya. Iya ayat ini begitu dulu. Cuma itu dulu. Begitu. Sekarang udah enggak boleh mabuk sama sekali. Kalau zaman dulu, mabuk-mabukan boleh, asal jangan pas mau waktu sholat gitu. Kasarnya begitu. Atau misalnya, ayat di Al-Muzammil, Qumil laila illa qalila, nisfahu aw qismin qalila. Ini kan kewajiban qiyamul lail. Itu wajib bagi setiap muslim untuk qiyamul lail. Tapi dimansuh, dihapus hukumnya oleh ayat ke-20. Bahwa qiyamul lail itu sunnah aja. Begitu. Itu banyak ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Maka nanti para ahli tafsir kadang berbeda pendapat. Hukumnya udah nggak berlaku karena ini yang menghapusnya. Hukumnya nggak berlaku karena ini yang menghapusnya. Begitu itu panjangnya. Belajar usul fikih ulumul Quran itu seperti itu. Kemudian wa nashru ulumihi, dan wajib menyebarkan ilmu Al-Quran apapun itu. Adabnya, tajwidnya, tahsinnya, qiraatnya, tafsirnya, nasih mansuhnya, am khosnya, wajib kita sebarkan. Yang kita mampu silahkan. Apapun itu.
Wajib juga wadu'a ilaihi, wajib juga menyeru manusia untuk kembali kepada Al-Quran. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Betul, kembali kepada Al-Quran. Jadi sebetulnya kalau konteksnya kembali pada Al-Quran dan Sunnah itu benar. Cuma jangan sampai disalahgunakan. Ya. Jadi kita katakan pada orang-orang, mari kita kembali pada Al-Quran. Mari kita kembali pada Sunnah, itu benar. Tapi jangan disalahgunakan seakan-akan kita doang yang kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Yang lain enggak. Nah, itu yang jangan sampai seperti itu. Wa ila ma dzakarna min nasihatihi, dan juga kepada perkara-perkara yang telah kami sebutkan terkait dengan hak-hak Al-Quran dari awal bab sampai akhir sini. Itu kan hak-hak Al-Quran semua. Banyak sekali dari awal bab sampai di sini. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi maksudnya adalah adab-adab kita terhadap Al-Quran yang telah disebutkan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Khair. Ada yang tanyakan sampai sini, dipersilakan apabila ada yang tanyakan. Sampai sini dulu. Sudah hampir jam 9:30. Dan masih banyak lagi adab-adab terhadap Al-Quran yang akan kita bahas. Insya Allah. Ini afdolnya setiap selesai kajian bikin resume ya. Afdolnya bikin resume. Pelajaran yang bisa dipetik dari kajian malam ini ya cuma 1 paragraf nggak apa-apa. Kemudian diposting di grup. Ya kalau mau diposting di medsos masing-masing afdol. Supaya ada bekasnya, supaya ada atharnya. Kalau mau semuanya, bagus. Minimal ada 1-2 paragraf ditulis, kemudian dikirim di grup. Supaya yang lain juga bisa ngambil faidah kajian At-Tibyan malam ini. Bahkan kalau perlu setiap pelajaran, setiap ada pelajaran itu tulis faidahnya, ngelatih kita nulis juga. Walaupun cuma berpoin-poin, faidah malam ini 1, 2, 3, 4, enggak apa-apa, itu buat latihan. Ya. Kalau ada yang malam ini bisa mulai, tafadhal. Faidah kajian At-Tibyan malam ini. Tulis, kirim di grup. Begitu ya. Mudah-mudahan yang lain yang di Zoom juga bisa. Sekaligus menghidupkan grup kajian di grup ya. Begitu. Beberapa poin yang menurut antum paling penting aja. Yang menurut asatidz sekalian paling penting. Kira-kira apa yang paling penting? Tulis beberapa poin. Boleh juga ditambah. Kalau saya biasanya dapat kajian yang lain, maka tambahkan poin-poin untuk memperjelas. Begitu. Bahkan saya sering sengaja kalau lagi kajian itu faidah-faidah pentingnya apa nih? Dan sengaja di-share. Menghidupkan orang-orang itu, jadi ketika baca itu orang-orang jadi oh iya, ternyata kitab ini tuh penting. Karena ada pembahasan ini kayak gitu. Ya. Begitu. Allahu a'lam. Kayak kemarin kajian Ustaz Nur Fajri Ramadan itu seluruh peserta harus mengirimkan resumenya. Faidah. Jadi grupnya hidup, saling mengoreksi, kemudian yang gak hadir, seru juga ternyata, penting ini pembahasannya. Nah gitu, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada yang bisa, silakan ya. Dan harapannya semuanya bisa bikin faidah. Pelajaran apa yang bisa diambil dari kajian malam ini, per poin tidak masalah, kemudian di-share di grup. Begitu. Fanaktafi bihadza, kalau tidak ada pertanyaan. Ada yang tanyakan? Nulis itu udah gampang kan? Misalnya tadi apa? Misalnya tadi hak-hak terhadap Al-Quran. Poin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, udah selesai. Begitu. Mudah ya, Kandur ya? Mudah ya? Gampang. Latihan nulis. Jangan ragu. Begitu. Nanti kalau memang ada kekeliruan ya dikoreksi bareng-bareng. Begitu ya. Dan jangan malu dikoreksi itu. Dan juga jangan sakit hati ketika ada yang mau koreksi. Biasa aja. Begitu ya. Khair. Ingat pesan Bu Rika namanya. Ibu Rika ini guru bahasa Inggris saya. Ketika hari pertama masuk kelas, beliau langsung maju ke papan tulis dan nulis tulisan besar sekali. Let's make mistakes. Mari kita buat banyak kesalahan. Maksudnya gimana, Bu? Kalian itu belajar. Kalau kalian nggak berbuat kesalahan, kalian nggak belajar. Maka jangan malu, jangan ragu untuk berbicara bahasa Inggris walaupun salah. Enggak masalah.
Tidak ada masalah sama sekali. Banyak orang belajar bahasa Inggris tapi nggak bisa ngomong, nggak karena apa? Karena nggak mau ngomong dan nggak berani ngomong, kata beliau seperti. Dan itu yang sering saya sampaikan. Let's make mistakes. Tuh, masih ingat sekali. Ibu Rika, berkesan sekali. Faidah ketemu Ibu Rika pertama kali. Let's make mistakes. Begitu. Begitu wallahu a'lam bissawab. Fa naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma shalli afdhala salatin ala sayyidil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika wa ma dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Wa jazakumullah khair walhamdulillahi rabbil alamin.